Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita awali doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Manusia ini lemah, kalah sama ngantuk. Ya, mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini di tempat yang mulia dalam keadaan mulia. Mudah-mudahan hidup kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang Masya Allah penuh dengan barokah, tempat yang insya Allah mendapatkan nadrah, pandangan rahmat dari Allah, pandangan madad, pandangan dari orang-orang soleh yang kita tawasuli. Karena biar bagaimanapun kita ini butuh dengan orang-orang soleh ketika masih hidup ataupun setelah meninggal. Apalagi kita tawasul kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang memegang kunci surga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan tawasul berarti kita nyambung terus batin kita, majelis kita, mudah-mudahan istiqomah, nyambung dengan majelis orang-orang soleh, nyambung dengan majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan segala hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya dilunasi sama Allah. Yang punya masalah, mudah-mudahan masalahnya diberikan solusi, jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dunia akhirat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tinggal beberapa hari, 45 hari ke berapa ya, kita akan masuk bulan suci Ramadan. Maka perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Terutama kita perbanyak istighfar, membersihkan diri kita, memperhias akhlak kita. Ulama soleh dahulu, salafun soleh dahulu, kebiasaan beliau 6 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan diri. Malam diisi dengan ibadah kepada Allah, pagi dengan puasa sunnah, membaca Al-Quran, beristighfar, salawat, zikir dan lain sebagainya, membersihkan jiwanya, membersihkan diri untuk menyambut bulan suci
Kenapa? Kita Rajab Sya'ban untuk memperbanyak ibadah lebih giat lagi, karena untuk membersihkan jiwa kita, untuk pemanasan. Kalau mau main bola kan pemanasan dulu. Ini kita juga pemanasan. Kenapa? Karena kalau masuk Ramadan kok masih kotor, biasanya nanti malas-malesan. Jadi dosa itu dampaknya seperti itu. Dampak dosa itu akhirnya masuk Ramadan belum siap, masih kotor, akhirnya aras-arasan, males-malesan, dianggap seperti bulan biasa. Ya, biasanya gitu ya. 10 awal Ramadan penuh, 10 kedua penuh mall swalayan, 10 terakhir full bandara, pelabuhan, terminal, stasiun. 10 awal Syawal full penggadean. Alhamdulillah. Iya, mudik gadekan apa? BP. Nggak main sekarang BPKB sertifikat. Mainnya sertifikat ya. Sekolah dulu, bukan dipondokkan, disekolahkan. Soalnya di penggadean. Kalau yang syariat berarti dipondokkan. Iya, tidak ngantuk ya. Alhamdulillah. Persiapan. Ayo kita bulan Rajab ini perbanyak istighfar. Masih ingat istighfarnya? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca 70. Ayo kita baca. Tadi saya juga belum baca. Habis taklim langsung ke sini. Kita baca 70 kali. Subuh 70, habis subuh, habis sore, habis maghrib atau isya 70 kali. Dalam satu riwayat, siapa yang baca istighfar ini, maka haram kulitnya, tubuhnya disentuh api neraka. Maksudnya ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbi firli wa tub alayya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan fadilah daripada baca istighfar. Kalau masuk bulan Sya'ban setelah Rajab, berbanyak salat. Karena ayat yang memerintahkan untuk membaca sholawat surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban, sehingga bulan istighfar, bulan Rajab, bulan sholawat, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi bulan Rajab kepada kita, memberkahi bulan Sya'ban, mendapatkan keberkahan diri kita, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dibersihkan selain membersihkan diri jiwa kita, ya, beristighfar, beribadah, kesehatan. Terpenting ini kesehatan, ya, kesehatan nomor 1, ya. Kalau tidak sehat ini repot, ya. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, cuan, fulus. Uang ini penting, ada orang itu 1 bulan penuh tidak jualan sama sekali. Ada yang sebaliknya, malah bulan Ramadan malah trombol, macam-macam ya. Makanya kita tinggal mentargetkan apa? Minimal Ramadan itu 1 kali khatam Al-Quran. Sayang kalau bulan Ramadan kita tidak khatam, ya. Minimal 1 bulan 1 kali khatam.
Gimana caranya? Pripun? Caranya habis subuh 2 lembar. Pokoknya ngantuk dan ngantuk bisa tidak bisa harus baca Al-Quran habis subuh 2 lembar. Ya, 2 lembar mau kemana pun mau apa pokoknya 2 lembar. Ya, kalau tidak bawa Al-Quran ya di HP ada aplikasinya. Ya, download. Nah, di subuh 2 lembar. Itu terserah bekerja mau narik vaksin ke apa gitu di kantor kayak serah ambil nunggu atau masuk ya. Habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar. Maghrib mungkin masih sibuk dengan buka puasa persiapan ya. Dikodok jamak takhir digabung sama isya 4 lembar. Itu sebulan kalau sehari bisa istimewa gitu berarti sebulan 1 kali khatam. Kalau 3 lembar bisa 2 kali ya. Makanya Ramadan mengajarkan kepada kita disiplin, ada schedule-nya. Maksud kita kalah sama aktivis dakwah teman-teman yang baru hijrah itu, mereka itu punya schedule ditempel di tembok kamar mereka. Habis subuh baca zikir ini, habis zikir ini sarapan, habis itu duha, begitu. Jadi waktunya berkah. Kita berusaha Ramadan gitu nanti. Quran sudah di checklist gitu. Nempur beras sudah. Beli beras. LPG sudah. Beli pampers anak sudah. Kirimi anak ke pondok sudah. Ya. Habis itu apa? Jualan, kerja sudah. Ya sudah. Daripada maksiat tidur, sholat sudah. Makanya tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Nah, ini penting, banyak pokoknya pelajaran dalam suci Ramadan. Tapi kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali tentang ilmu puasa. Apa itu puasa? Dalam bahasa Arab as-siyamu wa al-imsak. Jadi puasa itu menurut arti bahasa lughatan al-imsak, menahan diri, ngempet. Ya, bahasa Jawanya ngempet. Bahasa Banjarnya apa? Menahan itu apa? Ya, menahan lah. Apa ya kian? Lawan kian. Menahan. Menahan. Istilahnya menahan. Menurut arti bahasa puasa itu menahan. Kalau syariatnya puasa itu al-imsak an jami'il muftirati min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi biniyatin maksusatin. Di puasa itu menurut arti syariat Islam, puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq, adzan subuh, sudah masuk subuh itu sudah tak boleh makan. Jangan seperti sebagian orang punya keyakinan lupa sahur bangun-bangun Allahu Akbar. Ayo minum dulu. Enggak boleh. Itu namanya koclok gitu. Tahu koclok? Ini enggak boleh. Sampai dalam kitab ini Takriratus Sadidah sebagian orang salah paham, dikira adzan itu masih boleh makan, enggak boleh. Sahur itu sunnah. Yang penting tadi malam nih nawaitu sauma ghadin an adani. Sudah selesai. Pernah sampean lihat di TV, di koran meninggal akibat puasa? Enggak ada. Enggak pernah loh. Saya begini tua sampai punya jenggot enggak pernah dapat kabar gitu. Kenapa? Karena Nabi menjalankan sumutasihu, puasa maka kamu sehat. Paling ya lemas maklum namanya ya. Nanti disebutkan ada 9 orang yang boleh untuk tidak puasa. Tapi melihat definisi pengertian ini, maka kita hendaknya harus hafal apa saja yang membatalkan puasa. Tadi dikatakan, disebutkan syariat Islam menjelaskan puasa itu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar shadiq, adzan subuh, sampai terbenamnya matahari maghrib dengan niat yang khusus. Maka kalau kita mengetahui definisi tersebut, berarti yang perlu kita hafal
perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama ini insya Allah terperinci. Ya. 9 perkara yang membatalkan puasa. Nomor 1, masuknya segala sesuatu ke salah satu 5 lubang. Lubang yang ada dalam diri kita ada berapa? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya ingin tanya, lubang 9 bau busuk apa wangi? Yang keluar ini wangi apa busuk? Busuk. Berarti kita banyak dosa. Nah, 9 lubang itu ada 5 yang harus kita perhatikan ketika sedang puasa. 1 tadi perkara yang membatalkan puasa. Nomor 1, masuknya segala sesuatu, tidak harus makanan, pokoknya sesuatu, ke salah satu 5 lubang. Yang pertama lubang mulut, yang kedua lubang hidung, yang ketiga lubang telinga, yang keempat lubang depan, buang air kecil. 5, ini 4, 5 lubang buang air besar. Kita bahas mulut dulu. Nah, ini mudah-mudahan hafal ya. Masuknya sesuatu ke dalam mulut itu hukumnya ada 4. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut apabila memasukkan sesuatu dengan sengaja dan dia sadar sedang puasa, tidak lupa, sadar dia sengaja memasukkan dan dia sadar kalau dia sedang puasa serta sudah ditelan, maka hukumnya apa? Saya ingin tanya, siang-siang ada es doger dimasukkan ke dalam mulut orang yang puasa, batal apa enggak? Biar enggak ngantuk ini tak kasih pertanyaan, yang ngantuk saya. Mas, siang-siang bulan suci Ramadan ada es doger dimasukkan. Apa arti es doger? Es dorong gerobak, disingkat jadi es doger. Ya, betul, es doger kalau pakai motor, tapi bukan es doger, es motor. Karena itu singkatan, doger dorong gerobak, itu kata Jawa. Ya. Nah, ada es doger siang-siang sengaja dimasukkan, batal apa enggak? Kalau belum ditelan, belum kan belum paham kan, masih belum maut, belum nyantol, masih ngantuk toh. Ngopi dulu. Santai, belajar fikih itu gitu. Belajar fikih itu enggak nyentuh hati sama sekali. Ya bahas halal, haram, boleh apa enggak gitu aja. Kalau mau belajar hati, ilmu tasawuf beda lagi itu ya. Terus khusyuk ya. Menjauhi perkara. Ini belajar fikih kayak gitu ya. Jadi saya ulangi, memasukkan sesuatu ke dalam mulut hukumnya ada 4. 1, membatalkan kalau dia memasukkan dengan sengaja dan dia sadar serta sudah ditelan itu berarti sudah jatuh melewati tenggorokan ini, tempat makharijul huruf idhar halqi di sini. Jadi kalau sudah masuk sengaja dan sadar sudah ditelan, maka hukumnya batal. Maka timbul pertanyaan, para saudaraku, bagaimana hukumnya menelan air ludah? Belajar ini ilmu setahun sekali loh. Di mana-mana tak ulangi, di majelis ibu-ibu, pokoknya tak ulangi. Ya, karena mudah-mudahan puasa kita berkualitas gitu ya. Karena orang menganggap pokok enggak makan, enggak minum, selesai sudah ya gitu ya. Padahal ada 9 perkara. Ya, 9 perkara yang batal puasa. Sekarang timbul pertanyaan, menelan ludah batal apa enggak? Tidak membatalkan asalkan memenuhi 3 syarat. Yang pertama ludahnya sendiri. Udah saya pikir aneh-aneh sudah. Pagi-pagi tukar ludah sama istrinya ya. Beda lagi, enggak boleh, berarti bercampur. Berani jangan. Sebelum sahur enggak apa-apa. Kalau ditaruh gelas guru. Nanti dulu, nanti muntah dia.
Jadi menelan ludah tidak membatalkan puasa asalkan memenuhi 3 syarat. Yang pertama ludahnya yang kedua ludahnya masih murni, belum kecampuran rujak cingur, soto lamongan, masih murni, belum kecampuran es doger, murni. Yang ketiga ludahnya masih di dalam mulut. Nah, kalau dimasukkan gelas tadi, orang kerjaan siang-siang Ramadan ngumpulin lu freezer terus ditelan. Ada sekutu. Terus ditelan batal. Jadi 3 ini harus terpenuhi. Ludahnya sendiri, ludahnya masih murni, dan ludahnya masih di dalam mulut. Ini bukan saya yang ngarang, ada sendiri di kitabnya ya. Nah, saking sering diulang-ulang sampai hafal ini ya. Karena kalau dijelaskan pas kultum terawih nggak sempet waktunya, mumpung belum Ramadan. Mudah-mudahan paham. Jadi nggak usah sibuk di bawah jendela ludahnya semua. Mau tidur lucu. Kan repot, sampai kering gusinya. Ya. Ditelan aja guru ya. Ya itu tadi asalkan memenuhi 3 syarat. Kok terasa asin-asin? Misalnya terasa asin, darah mungkin, darah najis jangan. Makanya ini diperhatikan. Nah, maka timbul pertanyaan lagi. Bagaimana kalau orang habis sahur lupa gosok gigi, lupa kumur-kumur pakai Listerine misalnya atau apalah, langsung tidur lagi, bangun-bangun langsung sholat subuh. Maka ulama menjelaskan sisa-sisa makanan orang yang sahur lupa gosok gigi tadi, lupa bersih-bersih mulut, maka hukumnya diperinci menjadi 2. Bayangkan ini baru mulut, belum hidung, belum ini ya. Kalau tidak diperhatikan hilang ini ngewes ya. Sisa makanan yang ada dalam gigi-gigi hukumnya diperinci menjadi 2. Yang pertama, apabila sisa makanan sudah bercampur dengan air ludah dan susah untuk dipisahkan, maka hukum menelannya tidak membatalkan puasa. Saking lembutnya sudah sulit dipisahkan dari air Daging nempel dah. Nanti dulu beda itu. Ayam suwir. Itu yang pertama. Hukum yang kedua, Ayam suwir. apabila sisa makanan masih bisa diambil 1 butir nasi cuilan sosis atau sahur pakai fuyung hai. Nah, ada sosisnya, ada suiran ayam, ada kubisnya. Enak banget. Nah, ambil tusuk gigi jam 7 pagi. Pakai lidahnya ya. 1 butir lumayan. Itu namanya bungul. Itu batal. 1 butir sayang ditelan ya batal. Gara-gara 1 hati-hati ya. Nah, ini sampai demikian loh ulama menjelaskan ya. Makanya hati-hati. Nah, ini itu baru mulut. Jadi hukum yang pertama memasukkan sesuatu ke dalam mulut hukumnya jika dimasukkan dengan sengaja, sadar dan sudah ditelan. Yang kedua hukumnya makruh. Yaitu tadi memasukkan dengan sengaja, sadar kalau dia puasa tapi tidak ditelan, hanya ditahan di mulut. Maka hukumnya makruh, itu tidak disukai, dibenci sama syariat. Cuma dibuat mainan. Ada es doger masukin, siang-siang mainan es doger di mulutnya. Makruh. Makruh. Yang ketiga hukum memasukkan sesuatu ke dalam mulut hukumnya boleh, mubah. Bagi siapa? Bagi juru masak yang kerja di hotel, bagian masak di rumah makan, ibu-ibu, istri-istrinya boleh nyicipin 1 piring enggak apa-apa. Yang penting jangan ditelan. Ya. Bikin sambal nih kurang pedas kan, kurang asin, bikin sayur asem, boleh cicipi sepiring. Udah. Habis itu kumur. Sama tadi kumur. Hukumnya boleh, tapi dilepeh dan kumur. Yang keempat hukumnya sunnah. Kapan? Ketika berwudu. Salat zuhur, salat asar boleh kumur, tapi ingat kumurnya jangan dikeras-keras kalau di sampai gitu. Kalau dikeras-keras kan berarti sampai ketelan, berarti sengaja dia.
Makanya sekedar kumur sini melakukan sunnah dalam wudu. Jadi hukumnya berapa? Memasukkan sesuatu dalam mulut yang pertama batal, yang kedua makruh, yang ketiga mubah, boleh dilakukan, boleh tidak, yang keempat sunnah. Jadi gosok gigi itu sama dengan nyicipi, ada Pepsodent, rasa mentos, min gitu ya. Makruh juga itu ya, hukumnya makruh. Baik, itu baru mulut. Ya, ada yang tanya, Pak Ustadz, bagaimana puasa Ramadan boleh nggak cabut gigi? Boleh, yang penting giginya jangan ditelan, kok repot. Belajar Islam nggak usah repot. Nanti kan berdarah Pak Ustadz, nggak usah repot. Sampai cabut giginya di mana? Di Gunung Sari, sebelah Restu Ibu ada masjid apa itu? Sholat taraweh dulu, habis taraweh pindah ke Restu Ibu cabut gigi, ya kan? Pulang-pulang ditambal pakai kapas, subuh sudah berhenti darahnya, kan gitu. Boleh cabut gigi, yang penting giginya jangan ditelan, kan gitu. Telan ya batal. Jadi itu baru lubang mulut. Kemudian lubang hidung, memasukkan sesuatu ke dalam hidung bisa membatalkan puasa. Mana batasan-batasan yang membatalkan puasa? Manakala hidung kita dimasukkan air, istinsab namanya, memasukkan air ke hidung ketika wudhu, sampai sini terasa apa? Panas, nyegrak. Maka batasan di sinilah yang membatalkan puasa. Jadi hati-hati kalau wudhu. Jangan, kalau di luar Ramadan tidak apa-apa, kalau tidak puasa tidak apa-apa. Di sini disunahkan. Ya, apalagi zaman corona dulu. Tapi kalau puasa jangan sampai sini, Pak. Batal. Jadi kabar gembira bagi yang suka ngupil, tidak batal. Tidak ada ngupilnya sampai sini. Sampai sini aja. Oke. Nah, yang ketiga lubang telinga. Kebanyakan mayoritas ulama mengatakan batal memasukkan sesuatu ke dalam telinga bagian dalam. Mana batasan yang membatalkan puasa? Manakala jari kelingking kita dimasukkan ke telinga, yang tidak tersentuh oleh jari kelingking itu batasan yang membatalkan puasa. Jadi pakai kata batal. Iya. Meskipun ada pendapat yang tidak batal, Imam Malik, Imam Ghazali, atau sebagian ulama yang bermadzhab Syafi'i mengatakan tidak batal. Tapi kita lebih hati-hati mengikuti pendapat mayoritas ulama yang mengatakan batal. Kapan pakai katembat? Habis buka puasa. Bahkan adzan aja bawa sudah katembat ke mushola, ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka puasanya. Ya, hati-hati. Makanya timbul pertanyaan, berenang boleh apa enggak? Boleh. Mau berenang, mau salto, gaya batu, gaya kodok, tidak apa-apa. Yang penting tidak kemasukan air lubang ini. Ya. Makanya kemarin zaman corona batal enggak? Kalau sampai dalam ya batal. Sudah baru PCR ya. Kalau tidak sampai dalam ya aman. Nah, makanya hati. Kapan PCR-nya? Malam lah bisa repot. Ya, besok paginya terbang kalau gitu ya. Yang keempat lubang depan. Memasukkan sesuatu ke jalan depan meskipun untuk pengobatan darurat, kencing batu biasanya pakai kateter. Habis operasi batu ginjal pasti pakai dimasukin kateter ya, untuk nampung air seninya itu ya. Batal. Darurat maksudnya batal, untuk pengobatannya batal juga. Nanti dikodok ya. Makanya hati-hati perempuan yang cebok ya, jangan dimasukkan batal. Cebok itu yang bagus, istinja itu yang bagus pakai perut jari gitu. Dalam Islam tidak diajarkan cebok dimasukin. Ilmu kesehatan juga tidak bagus, malah membuka peluang kuman masuk ya. Jadi kalau cebok hati-hati perempuan ketika jongkok. Begitu juga lubang belakang sama, memasukkan sesuatu ke lubang anus, dubur, itu juga bisa membatalkan puasa meskipun untuk pengobatan. Ambeien itu kan obatnya kerucut. Hati-hati, cebok juga jangan dimasuk-masukkan, bisa membatalkan puasa. Itu 5 lubang yang harus kita perhatikan. Berarti suntik di bulan suci Ramadan boleh tidak? Boleh ya. Infus sebagian ulama ada yang mengatakan batal karena bikin seger. Iya. Ya, kalau
tahun kemarin sampai yang tanya itu ya. Infus ke surga. Iya. Masih ingat ya. Ini ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Satu dulu, nanti bertemu lagi perkara yang membatalkan puasa. Yang nomor 2, gampang dihafalin. Yang pertama masuknya sesuatu kelima. Habis itu keluar, lawannya masuk keluar. Apa berarti muntah dengan sengaja. Habis itu masuk lagi nomor 3 apa? Berhubungan suami istri. Nomor 4 keluar lagi, mengeluarkan sper dengan sengaja. Nomor 5 bilang akal. Nomor 6, 7, 8 khusus perempuan haid, melahirkan, nifas. Ini khusus perempuan. 6, 7, 8 khusus wanita perempuan. Nomor 9 murtad, keluar dari agama Islam. Naudzubillah min. Insyaallah di pertemuan akan datang kita bahas. Amin ya rabbal alamin. Kita diberikan umur panjang, diberikan keberkahan, kita doakan salibul bait ketua kita, mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas, diberikan hajatnya. Begitu juga semua yang hadir jamaah, mudah-mudahan kita semua istiqomah, dipertemukan ke bulan suci Ramadan, diberkahi umur kita, usaha kita, anak-anak, keluarga. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dunia akhirat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.